Kami datang dalam hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami rindu jemahan kasih-Mu. Kami rindu akan kebenaran-Mu yang menuntun kami. Karena kami tahu Engkaulah tempat perteduhan. Puaskan hati jiwa kami Tuhan. Puaskan rindu kami ya Bapa akan Engkau hari ini. Kami bawa hati kami dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kami. Haleluya. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Kesukaanku. Sekali lagi kita angkat pujian kita di hadapan Bapa, katakan, berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau patuhi. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Kesukaanku, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau. Kesukaanku, katakan, ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau. Kesukaanku,
lagi katakan ya Tuhan. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus ku mau pagi. Sekali lagi katakan, berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus ku mau turuti. Ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Berikanku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin, saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Kita angkat pujian dari awal. Aku hati takut akan Engkau.
seperti yang kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaan. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaan. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu sungguh-sungguh naikkan pujian ini sebagai doa dan permohonanmu kepada Tuhan, agar engkau benar-benar merasakan kasih Tuhan itu menjamah engkau dan memberikan engkau kekuatan untuk kita mampu menjalani apa yang Dia kehendaki. Mari Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, berikanku hati takut, hati takut akan Engkau Tuhan. Perhatikan firman-Mu, jadikanku anak taat, anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku, perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaan. Katakan, ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau ingin. Katakan, Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Katakan, ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaan. Sekali lagi katakan, ku ingin berkenan, amin, selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti
memuliakan nama-Mu, Elohim Yahweh, Maha besar. Haleluya, haleluya. Glory, terpujilah nama-Mu. Haleluya, Bapa. Haleluya. 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 Katakan, ku ingin berkenan selalu. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Sekali lagi katakan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku, hanya Engkau kesukaanku, hanya Engkau kesukaanku. Terima kasih Bapak buat kesempatan kembali pada pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memiliki suatu kerinduan hidup kami ingin berkenan di hadapan-Mu, untuk menjadi seperti pribadi yang Kau inginkan Tuhan. Hanya Engkau tujuan satu-satunya dalam hidup kami. Hanya Engkau kesukaan kami, tidak ada yang lain Bapa. Tolong kami untuk kami dapat melakukan semua ini. Semua yang Kau inginkan dalam setiap hidup kami. Kami sadar, kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia pada saat hari ini, melewati kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat hari ini Tuhan, berikan kami nasihat-Mu, berikan kami firman-Mu, untuk kami dapat mengubah setiap kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah bagi kami, Kau memakai mulut hamba-Mu ini yang tidak berguna ini. Layakkan hamba-Mu menerima hikmat-Mu, menerima pewahyuan-Mu turun atas hamba-Mu ini Bapa. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sekali lagi pelayanan di tempat ini adalah pelayanan yang benar-benar ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kenapa saya katakan ingin mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu? Pada tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu,
Kita belum benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengakui anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, belum melakukan dengan sebenar-benarnya, Bapak Ibu. Puji Tuhan, berapa tahun belakangan ini Tuhan membukakan kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tentu ada syarat, ada yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Menjadi orang Kristen tidak murahan. Menjadi orang Kristen tidak cuma hanya cukup menjadi anggota organisasi gereja. Orang Kristen benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena Tuhan Yesus sendiri pun turun ke dunia ini, Dia melakukan apa yang Bapa kehendaki atas kehidupannya. Dia rela memberi nyawanya, Bapak Ibu, itu standar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan. Yang Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi model, yang menjadi teladan bagi kita untuk kita teladani dalam kehidupannya yang Tuhan kehendaki, yang Bapa kehendaki. Saya percaya Bapak Ibu, saudari dikasih Tuhan, hari ini Tuhan akan membukakan pemikiran saudara. Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat hari ini. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita. Hari yang penuh sukacita bagi kita. Tuhan anugerahkan bagi kami menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini yang mendengarkan kebenarannya. Anugerahkan bagi kami Tuhan. Anugerahkan bagi setiap umat-Mu hari ini Bapa. Tolong kami Bapa, untuk kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Karena kami cukup sudah lama melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tapi pada saat kesempatan hari ini Bapa, tolong kami. Anugerahkan bagi kami hikmat-Mu, pengertian-Mu yang menyelubungi kami selama ini. Sebab itu Bapa, lepaskan setiap belenggu apapun, setiap kuasa kegelapan apapun yang menutupi pemikiran kami, yang menghambat setiap pemikiran kami pada saat hari ini. Kami mohon Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, singkapkan itu. Singkapkan itu Bapa, agar kami benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Bukan orang yang sekedar hanya percaya Tuhan Yesus, tapi kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tanpa perkenanan-Mu Bapa, tanpa hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu, kami tidak layak menjadi milik-Mu. Kami ingin benar-benar Bapa menjadi milik, menjadi kesukaan-Mu. Kami benar-benar ingin Bapa, hidup kami menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berkenan, anak-anak Tuhan yang sah di hadapan-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari
1 Petrus yang pertama ayat 13. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, siapkanlah akal budi, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tanpa kesungguhan, tanpa hati yang takut dan gentar kepada Dia, kita tidak mungkin mengerti apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini, mengikuti Dia. Sebab itu saya katakan, pelayanan di tempat ini Bapak Ibu sudah tidak lagi mau main-main. Sudah tidak lagi untuk mau menyenangkan telinga Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sudah waktunya saat hari ini. Waktu ini singkat. Sudah tidak bisa lagi main-main dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ini Bapak Ibu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Banyak orang mendengar firman Tuhan ini, langsung mentalnya blok. Langsung berkata, mana mungkin? Mana mungkin aku bisa kudus? Yang kudus hanya Tuhan. Mana mungkin? Itulah yang membuat kekristenan hari ini Bapak Ibu melempem. Membuat orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Karena dia tidak sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran yang Tuhan sampaikan. Sebab itu firman Tuhan katakan di ayat yang ke-14 ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Artinya Bapak Ibu, taat saja kalau firman ini diberitakan kepada kita. Pengalaman saya Bapak Ibu melayani pekerjaan Tuhan, kalau kebenaran firman Tuhan disampaikan keras seperti firman hari ini,
Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup kudus. Langsung orang menolak kebenaran ini. Langsung menutupi hatinya untuk menerima kebenaran ini. Sebab itu firman Tuhan hari ini mengatakan, taat, rendah hati, Bapak Ibu. Turuti saja. Ini kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Turuti apa yang Dia firmankan kepada kita. Rendahkan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu, aku mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Ini bukan saya yang menghendaki, Bapak Ibu, ini kebenaran. Ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara. Bagi saya sebagai pelayan jemaat di tempat ini, tidak mudah untuk menyampaikan ini, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tidak cuma hanya saya mengajar saudara. Tidak cuma saya hanya memberitakan kebenaran ini. Tanpa saya melakukan itu. Tidak mudah, Bapak Ibu. Berjuang. Tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena kehidupan kita, habit kita ini terbiasa dengan sesuka-sukanya. Dengan seenaknya hidup ini, mau ngomong-ngomong aja. Mau melakukan apa saja yang Tuhan tidak kehendaki, lakukan saja. Tanpa takut dan gentar kepada Tuhan. Tidak takut kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu ada. Dia melihat, Dia mendengar, Dia tahu apa yang kita perbuat. Selama kita ada di dunia ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Bapak Ibu tidak sembarangan lagi berkata-kata, berpikir, takut karena Dia ada, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, banyak orang hari-hari ini menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Bahwa Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena masih banyak orang yang hidupnya seenaknya. Padahal dia mengaku Kristen loh. Mengaku anak-anak Tuhan. Bahkan aktivis, bahkan pendeta pun, Bapak Ibu. Cuma ngomong firman Tuhan. Tapi tidak benar-benar takut dan gentar kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang membuat kita seperti itu. Saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Orang-orang kok tidak takut? Hidupnya seenaknya. Bahwa kalau dia mati, itu pasti diadili, ditata pengadilan, Bapak Ibu. Kita mati pasti diadili. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Jangan sombong. Saya katakan hari ini, Bapak Ibu, sangat mengerikan. Waktu ini singkat. Sebab itu selagi ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita pada saat hari ini, lakukan dengan sungguh-sungguh kebenaran ini. Dengan takut dan gentar kepada Dia. Taati apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Apa yang Dia firmankan. Berjuang dengan hal ini. Tangisi diri kita. Ratapi diri
tidak mampu. Sebab itu kalau kita tahu kita tidak mampu, kita tidak kuat, tidak bisa, jangan sombong. Mari berlutut di bawah kaki Tuhan. Mari merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Karena kita tidak mampu. Kita berseru kepada Dia, Tuhan tolong aku. Tolong aku Tuhan. Kebanyakan orang gak peduli Bapak Ibu, gak ada rasa takut. Inilah beban selama ini yang ada di hati. Bagaimana caranya Tuhan? Melihat banyak orang-orang yang hidup masih seenaknya, tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Betapa ngerinya. Sebab itu tadi sebelum kebenaran firman Tuhan, saya minta Tuhan bukakan, singkapkan kepada setiap umat-Mu hari ini. Agar tidak cuma mendengar, bahkan lebih parah kalau mendengar firman Tuhan sekeras ini, langsung menolak, langsung main HP, betapa mengerikan. Tidak ada kerendahan hati, tidak dapat apa-apa saudara. Sebab itu saya minta dengan Tuhan, Tuhan mohon belas kasihan-Mu, membukakan pemahaman, pengertian kami selama ini yang dibutakan. Hati yang keras, hati yang sombong, angkuh. Lepaskan kami Tuhan. Lepaskan kami. Supaya kami dapat merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu. Kami sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Mari saudara, mulai saat hari ini kita menghormati Tuhan. Kita menghormati Dia, menghargai Dia dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perbuatan kita. Berjaga-jagalah, waspadalah, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Hari ini benar-benar Bapak Ibu, hari ini benar-benar kita harus berjuang untuk hidup kudus. Karena ini yang Tuhan inginkan. Tanpa kekudusan, tanpa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saudara, hidup ini hampa, tidak berguna. Kalau kita menguduskan diri kita, menyucikan hidup kita, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau Tuhan lihat kita, setiap kehidupan kita hari lepas hari, detik menit dalam hidup kita, kita menyelidiki hati kita, kita ingin hidup kudus, hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Karena engkau menghormati Dia, engkau mengasihi Dia. Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi Dia, orang yang menghormati Dia.
Saudara, hari-hari ini keadaan dunia ini bukan semakin membaik. Keadaan dunia ini semakin sulit, semakin sukar. Banyak orang di luar sana menderita sakit, terus tidak punya uang. Banyak saudara keadaan. Hari-hari ini kita lihat. Kalau kita tidak berbalik, kita tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan, menghormati Dia, mengasihi Dia, taat apa yang Dia kehendaki. Sungguh saya katakan kepada Bapak Ibu Saudari, sungguh saya katakan, Dia Allah yang hidup. Dia yang akan mencukupi segala kebutuhanmu dan keperluanmu. Dia tahu keadaanmu. Tidak cukup hanya kita berkata, aku anakmu Tuhan. Aku percaya kepada Engkau. Percaya yang bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita percaya kepada Tuhan, tentu di dalam setiap perbuatan, perkataan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu baru percaya. Baru Tuhan bilang, ya, karena kamu percaya kepadaku, aku lihat kamu setiap hari berjuang untuk melakukan apa yang ku kehendaki. Tuhan tidak pernah biarkan kita, Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu percaya tapi tidak melakukan apa yang Dia kehendaki, hidup ini seenaknya, mau ngomong-ngomong aja yang sesuka hati, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa tolong? Tuhan menolong orang yang benar-benar mengasihi Dia, menghormati Dia, takut dan gentar kepada Dia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Mungkin Bapak Ibu Saudari katakan, saya sudah lakukan Ibu, tapi hidup saya begini-begini aja. Hidupku tidak berubah. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan lagi dalam kehidupan kita. Kita jangan puas kalau kita sudah melakukan ini. Tuhan ada inginkan lagi kita lebih lagi untuk menyenangkan Dia, melakukan apa yang Dia kehendaki. Kekristenan itu Bapak Ibu tidak cuma hanya seperti orang sekolah itu ada tingkatannya. Banyak diberi, banyak dituntut. Kalau Bapak Ibu katakan begitu, ada maksud Tuhan untuk lebih lagi mendewasakan kita. Terus sampai mati Bapak Ibu. Kita harus sempurna seperti Yesus. Ini rancangannya ini Bapak Ibu yang Tuhan kehendaki. Melakukan kehendaknya. Mengembalikan kerancangan yang semula. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Berarti Bapak Ibu Saudari seperti orang kaya yang muda itu, Tuhan aku sudah lakukan ini. Dia tidak puas. Apalagi yang aku harus perbuat. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sempurna, jual milikmu. Berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Orang kaya muda itu tidak mau Bapak Ibu. Karena masih terikat dengan dunia. Sehingga kehidupannya seperti itu. Stuck. Kalau mau menjadi sempurna, itu harga dibayar lebih mahal lagi Bapak Ibu. Kalau mau beli barang yang asli, tentu harganya lebih mahal. Begitu juga hidup kita. Begitu juga Tuhan menginginkan kita. Ikut Tuhan Yesus itu tidak murahan. Nah kalau saudara mau,
menjadi apa yang Tuhan kehendaki, sempurna. Waduh, Bapak Ibu, saudara harus membayar harganya lebih lagi. Kalau Bapak Ibu tidak mau stuck di situ saja. Makanya banyak orang yang tidak mau mengikuti, ditawarkan sama Tuhan, jual milikmu, ikutlah aku. Banyak orang yang tidak mau. Tuhan bilang, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak menjadi muridku. Tidak bisa dimuridkan lagi, tidak bisa diubah, diperindah lagi. Tidak mau, Bapak Ibu, padahal Tuhan mau menganugerahkan kita sesuatu yang luar biasa. Kita tidak mau dengan tawaran Tuhan. Masih terikat. Tidak mau melepaskan segala sesuatu, tidak mau menderita. Padahal Tuhan katakan barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Kalau kita menderita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Inilah ikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kebanyakan orang ikut kekristenan yang salah. Kasihan. Karena berabad-abad, bertahun-tahun diajarkan salah. Bahkan hamba Tuhan, Bapak Ibu, ngapain diajarkan seperti itu? Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Loh, ini firman Tuhan. Mana bisa kita seperti itu? Hanya Tuhan yang bisa. Ya sudah, kalau kamu tidak mau ikut itu, ikut aja sana, ikut maumu sendiri. Yang mau ke tempat ini adalah orang-orang yang mau diajarkan, dimuridkan. Yang diajarkan Tuhan Yesus adalah yang Tuhan kehendaki mengembalikan kerancangan yang semula. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Sesuai standarnya Bapak Ibu. Mana mungkin kita sama seperti Tuhan Yesus, melakukan seperti Tuhan Yesus. Tidak, kita mengikuti jejaknya. Sesuai dengan standar kita. Langsung mendengar serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, langsung antipati, langsung menolak. Bagaimana bisa digarap sama Tuhan? Bagaimana bisa dimuridkan, tidak bisa jadi murid? Itulah orang kaya yang muda itu. Banyak orang yang punya kerinduan sama Tuhan. Tapi setelah Tuhan tawarkan, Tuhan katakan lepaskan segala sesuatu, baru kau layak menjadi murid. Banyak orang tidak mau melepaskan kebiasaan, egonya, kesombongannya, pakai otaknya sendiri, sehingga tidak bertumbuh. Saya lihat banyak hal-hal yang saya hadapi seperti ini. Melihat jemaat yang diajarkan kebenaran ini tidak mau menolak. Kelihatan Bapak Ibu, kelihatan orang yang menurut, orang yang taat, itu kelihatan. Pertumbuhannya kelihatan. Orang yang menolak kelihatan. Orang yang menolak ini akhirnya sok tahu, padahal tidak tahu. Tapi kalau orang yang taat, dia semakin rendah hati, semakin berbuah dan berbuah dan berbuah dari perbuatannya. Sebab itu Bapak Ibu, kita melihat dari segala sesuatu itu dari buah. Berarti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini itu benar. Karena ada buah. Ya, bagi saudara jemaat yang tidak mengikuti, tidak melakukan kehendaknya, tidak taat dengan apa yang disampaikan,
Akhirnya Tuhan tidak bisa garap. Stuck. Melempem. Akhirnya mencari kesenangannya sendiri, mencari apa yang dia kehendaki, bukan Tuhan kehendaki. Akhirnya ngaco, akhirnya ngawur, tidak dituntun. Dia memuridkan dirinya sendiri. Dia ingin maunya sendiri, tidak bisa Bapak Ibu. Ada orang yang harus menuntun. Kalau saudara hari ini digembalakan di tempat ini, saya tidak memaksa saudara untuk saya gembalakan saudara. Kalau saudara mau digembalakan di tempat ini, saudara harus mau dituntun, mau mengikuti apa yang diajarkan di tempat ini. Saudara percayakan gembalamu di tempat ini menuntun engkau. Berdoa kepada Tuhan supaya hidupmu benar-benar dituntun dengan benar oleh seorang gembala yang Tuhan utus, gembala jemaat di tempat ini. Minta. Jangan pusing ngurusin ngomong yang enggak. Akhirnya enggak dapat apa-apa. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, berperkara sama Tuhan supaya hidupmu bertumbuh, berbuah. Supaya hidupmu bisa menjadi berkat. Sehingga kita pulang sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau saudara sibuk dengan urusan-urusan yang tidak karuan, saudara mati. Saudara pasti mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukan kehendaknya? Sudahkah kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita? Semua kita ini Bapak Ibu bukan pendeta. Kita semua adalah hamba Tuhan yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Jangan main-main. Jangan waktumu kamu gunakan dengan santai. Mengerikan hidup ini. Saya katakan mengerikan kau berdiri di tahta pengadilan nanti Bapak Ibu. Kau tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkan kehidupan. Sebab itu dari saat ini ada kesempatan hari ini Bapak Ibu. Tangisi diri kita, ratapi diri kita. Betapa sabarnya Tuhan atas hidup kita. Saya bersyukur di tempat ini seberapa Tuhan berikan. Bersyukur kalau mereka memiliki hati yang rindu akan Tuhan, yang mau taat, yang mau percaya dengan apa yang disampaikan yang Tuhan kehendaki melewati kebenaran ini. Itu anugerah. Sebab firman Tuhan bilang, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Sudah ada kebenaran. Untuk menjadi sempurna ini tidak semua orang yang bisa. Hanya sedikit. Sebab itu firman Tuhan bilang, untuk menuju ke pintu yang sempit itu sangat sedikit, sulit. Kalau untuk pintu yang lebar, dunia ini lebar, banyak orang yang masuk. Tapi untuk pintu yang sempit, itu sulit dan penuh perjuangan. Untuk menuju kesempurnaan apa yang Tuhan kehendaki ini. Jangan mental block. Dulu saya berkata, mana mungkin Tuhan. Saudara percaya kepada saya hari ini. Karena saya dulu seperti saudara.
yang mengatakan tidak mungkin. Mana mungkin bisa kudus seperti Tuhan kudus. Dulu saya berkata seperti itu. Tapi setelah saya mengerti, diberikan anugerah melewati kebenaran ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan anugerah itu seperti apa yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga aku mengerti akan kebenaran-Mu yang sungguh-sungguh, yang benar-benar benar ini. Sehingga mulai saya sadar dan saya dibukakan dengan kebenaran ini, Bapak Ibu. Saya berjuang memperbaiki hidup saya. Terus berjuang untuk hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu. Kalau Dia berfirman, Dia tidak pernah berdusta. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Kalau Dia berfirman, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Berarti kita bisa kudus. Karena Dia juga turun ke dunia ini, mengosongkan dirinya. Menjadi manusia seperti kita. Supaya apa, Bapak Ibu? Dia contohi aku manusia seperti saudara. Kalau aku berkata, kuduslah kamu, berarti kita bisa kudus seperti Dia kudus. Taat sampai mati di kayu salib. Taat. Itulah kekristenan. Saya katakan itu kekristenan. Jangan saudara, pandangan saudara menjadi Kristen itu mudah. Menjadi orang Kristen itu selamat, masuk surga. Tidak, Bapak Ibu. Ikuti Yesus. Dia menderita di kayu salib. Dia berjuang sampai mati. Taat sampai mati di kayu salib. Dia menang. Itu kekristenan. Sebab itu kalau kau menderita bersama-sama dengan Dia, kau akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jangan takut. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Jangan takut. Taati. Tuhan bilang taat. Percaya bahwa Dia Allah yang hidup. Kalau saudara hari ini percaya bahwa Dia Allah yang hidup, taati Dia. Taat, percaya. Aku percaya Tuhan. Sekalipun aku tidak melihat, aku percaya kepada Engkau. Itu iman. Seperti Abraham. Contoh iman Abraham, itu kekristenan. Iman kekristenan. Ini standar menjadi orang Kristen. Ayo bangkit. Jangan keraskan hatimu. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau. Kenapa sih sulitnya? Aduh. Bapak Ibu bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Minta kepada Tuhan musik mainkan. Mari. Mari. Kita angkat pujian tadi. Sungguh-sungguh Bapak Ibu taat. Kau akan dilepaskan dari setiap belenggu yang mengikat engkau selama ini. Jangan anggap remeh ini. Kalau saudara menganggap remeh ini, saudara tidak akan dilepaskan. Kalau saudara hari ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara akan dilepaskan. Angkat kedua tanganmu, minta kepada Tuhan. Minta. Bapak Ibu minta kepada Tuhan. Saya angkat pujian ini kepada saudara. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat hanya Engkau Bapa.
perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikan aku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati rekaan Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi seperti yang Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau. Terus saudaraku katakan, ku ingin berkenan. Terus dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Amin, amin, sungguh-sungguh. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau. Terus Bapak Ibu katakan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Saudara terus minta kepada Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara. Mari. Haleluya. Firman-Mu setiap hari. Haleluya. Jadikan ku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, Berikan aku hati peka akan suara Tuhan. Minta saudara dengan serius. kehendak-Mu setiap hari. Ya dalam masih Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti
hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku, hanya Engkau kesukaanku, hanya Engkau kesukaanku. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Oh, ya ralama ya se Yesus, Yesus. Oh, ya rahai ya ralama Bapa, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kebenaran-Mu, buat kasih-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Dia yang melepaskan kita dari setiap sesuatu yang membelenggu kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Imani Bapak Ibu, Dia sudah melepaskan engkau, Dia sudah membukakan engkau setiap belenggu yang mengikat engkau pada saat hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapak. Oh, haleluya. Terus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
kasih Bapa buat lawatan bagi kami pada pagi hari ini. Terus Engkau bukakan bagi kami, terus Kau nyatakan bagi kami, terus Kau berikan kami hati yang takut, hati yang peka, hati yang taat kepada Engkau, supaya kami benar-benar merasakan, kami melihat dan kami merasakan Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kami rindu setiap kami tidak cuma hanya menjadi orang Kristen, tapi kami benar-benar merasakan Kau Allah yang hidup dalam hidup kami. Kau yang mengubah hidup kami. Engkau yang sanggup melepaskan kami dari setiap keterikatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Yang percaya kepada Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.